Putri, karena kamu sekarang sudah SMA, Mama bakal naikin bekal kamu jadi 300 juta dalam sehari. 300 juta, Ma? Iya, Nak. Kenapa, Nak? Kurang ya? Mau Mama naikin jadi 500 juta? Enggak gitu maksudnya, Ma. Tapi kenapa harus dinaikin sih? Samain aja lah kayak SMP, Ma. 200 juta dalam sehari aja. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Nak. Kan setiap kamu naik tingkat, bekal kamu itu pasti naik, Nak. Waktu SD bekal kamu 100 juta. Terus waktu SMP bekal kamu 200 juta. Dan sekarang kamu di SMA, makanya Mama naikin jadi 300 juta, Nak. Agak, Ma. Tapi 300 juta itu kebanyakan banget, Ma. Putri nanti bingung loh ngabisinnya gimana. Ya ampun, banyak dari mananya, Nak? Nggak banyak kok itu. Lagian di SMA ini pasti kamu bakal sering senang-senang sama teman-teman. Jadi kamu pasti perlu banyak duit, Nak. Tapi kan Putri bisa pakai duit tabungannya Putri, Ma. Nggak perlu dikasih bekal sebanyak itu juga lah. Nggak boleh. Kamu nggak boleh ya pakai duit tabunganmu. Kamu harus pakai duit dari bekal yang Mama kasih. Wah, terus duit tabungannya Putri nanti buat apa, Ma? Masa Putri nggak pernah pakai tabungannya Putri sih, Ma? Ya nggak bakal dipakai lah, Nak. Biarin aja jadi pajangan. Lagian kamu ini kenapa sih senang banget nabung-nabung? Duit keluarga kita lo udah banyak banget, Nak. Ya Putri nabung karena duit yang Mama kasih selalu banyak, Ma. Putri bingung ngabisinnya buat apa, Ma? Makanya kalau Mama kasih duit itu langsung dihabisin ya, Nak. Kok malah ditabung-tabung sih sama kamu? Ya susah, Ma. Bayangin aja setiap hari Putri disuruh ngabisin duit ratusan juta. Ya mana bisa, Ma? Mama ini susah banget dikasih taunya. Kenapa sih ini pagi-pagi kok udah ribut-ribut aja? Ini loh, Pak. Putri marah-marah dia bekalnya aku naikin. Katanya pengen disamain aja kayak SMP, Pak. Putri, udah kamu dengerin kata-kata mamamu ya, Nak. Ini demi kebaikan keluarga kita juga. Tapi, Pak! Udah nggak ada tapi-tapian. Dengerin katanya Mama ya. Iya deh. Gitu dong, Nak. Nanti bakal kamu bodyguard ya yang bakal bawain. Iya. Sekarang hari pertama kamu masuk SMA ya, Nak? Gimana? Udah lengkap persiapan kamu? Udah kok, Pak. Ini tinggal berangkat aja sekarang. Ya udah, Nak. Itu kayaknya bodyguard udah manasin helikopter kamu. Kamu berangkat sekarang ya, Nak? Putri naik mobil aja boleh nggak, Pak? Loh, kok gitu, Nak? Ya Putri malu, Pak. Masa di hari pertama masuk sekolah naik helikopter sih? Nanti diliatin lagi sama kakak kelas. Putri juga takut kakak kelas nanti pada marah. Karena ngira Putri itu caper naik helikopter ke sekolah, Pak. Bener juga katanya Putri, Pak. Kasih aja ya dia sekarang naik mobil. Sebenarnya agak berbahaya sih naik mobil. Tapi ya udahlah, kamu boleh berangkat naik mobil hari ini. Yes, ya udah kalau kayak gitu Putri berangkat dulu sekarang ya. Dah, Pak. Dah, Ma. Hati-hati ya, Nak. Gak kerasa ya, Ma. Sekarang anak kita udah SMA aja. Perasaan baru kemarin dia lulus SD. Iya, Pak. Makin cantik dan dewasa ya Putri sekarang. Pasti deh sebentar lagi dia bakal punya pacar di SMA. Pak, pacar? Iya, Pak. Gitu loh cantiknya anak kita. Pasti banyak yang suka di SMA-nya dia. Kira-kira siapa ya pacar pertamanya Putri nanti? Nggak boleh. Putri nggak boleh pacaran. Papa nggak setuju, Ma. Putri pokoknya nggak boleh pacaran. Kok gitu, Pak? Ya buat apa, Ma, pacaran kayak gitu? Nggak ada manfaatnya. Lebih baik fokus aja sama pendidikan. Udah, Ma. Papa mau sarapan dulu di Cina. Pak. Dasar strict parents. Ya ampun Putri, kok bisa-bisanya ya dia nggak mau nerima uang yang aku kasih. Terus ini harus diapain ya uangnya? Permisi Nyonya. Mbak, ada apa ya Mbak? Nyonya kedatangan tamu Nyonya. Tamu? Siapa ya Mbak? Nyonya lihat sendiri aja ya Nyonya. Nyonya pasti bakal langsung inget dia ini siapa. Mbak. Selamat pagi Nyonya. Mbak Siti, Mbak yang saya hukum 5 tahun yang lalu itu kan karena kerjanya terlalu rajin. Ya ampun Mbak, waktu cepet banget ya berlalu. Udah 5 tahun aja ya hukuman kamu berjalan Mbak. Cepat Nyonya bilang 5 tahun ini adalah waktu yang paling terburuk
bagi saya, Nyonya. Mbak, emangnya sekeras itu ya hukuman Nyonya di Dubai, Mbak? Keras. Keras kamu bilang. Bukan keras lagi, Mbak. Tapi kerasukan. Asal Mbak tahu ya. Setiap hari selama 5 tahun ini, saya harus bangun jam 10 pagi di hotel paling bintang 5 dan paling mewah yang ada di Dubai. Ya ampun. Setelah itu saya disuruh sarapan. Pasti kamu ngira sarapannya yang biasa kan? Enggak. Enggak biasa. Tapi sarapannya itu omakase. 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 Setelah sarapan, saya dipijit, Mbak. Dipijit selama 5 jam. Dengan pemandangan Burj Khalifa dan gedung-gedung pencakar langit yang ada di Dubai. Ya ampun, dipijit 5 jam. Emangnya nggak pegel, Mbak, dipijit 5 jam? Pegel banget lah, Mbak. Saya harus melakukan hukuman itu selama 5 tahun. Tapi hukumannya tidak berhenti sampai di situ saja, Mbak. Malamnya, setelah saya dipijat, saya dikasih 10 miliar. Dan harus habis hari itu juga. 10 miliar? Iya, Mbak, iya. Setiap malam, otak saya ini harus berpikir dengan keras. Bagaimana caranya saya bisa menghabiskan 10 miliar dalam waktu 1 malam itu. Capek sekali, Mbak. Capek sekali jadi saya. Jadi gimana, Mbak Siti? Kamu udah kapok kan saya hukum? Sudah, Nyonya. Sudah. Saya sudah kapok dihukum, Nyonya. Saya nggak mau lagi ke Dubai, Nyonya. Saya udah kapok. Saya nggak mau lagi, Nyonya. Kamu udah tahu kan, Mbak? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak saya hukum lagi ke Dubai? Sudah, Nyonya. Saya nggak bakal kerja terlalu rajin lagi, Nyonya. Dan saya nggak bakal mengambil pekerjaan mbak-mbak yang lain. Bagus. Semoga kamu semakin sadar ya, Mbak, tentang kesalahan kamu. Dan saya salut banget sama kamu. Karena kamu udah mau berubah. Ya, Nyonya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya sudah. Kalau begitu, nih, gaji untuk kamu hari ini. Tapi Nyonya, saya belum bekerja hari ini, Nyonya. Masa saya harus menerima gaji sebanyak ini sih, Nyonya? Mbak, diterima aja, Mbak. Nanti kalau kamu dihukum lagi ke Dubai gimana? Mau kamu? Iya, Nyonya. Saya bakal terima gajinya. Terima kasih banyak ya, Nyonya. Bagus. Ingat ya, Mbak. Jangan pernah melanggar peraturan di rumah ini lagi. Mengerti? Iya. Mbak, mengerti, Nyonya. Kamu mau nggak jadi pacarku? Uh, aku mau, King, jadi pacar kamu. Makasih ya, Put, karena udah mau jadi pacarku. Iya, King. King, udah bel, King. Gak apa-apa, aku masih pengen bareng. Tapi habis ini aku pelajaran busur, King. Biarin, nanti aku minta izin sama busur. Tapi, King, kamu lupa aku siapa? Aku pemilik sekolah ini, Put. King, kan aku udah bilang sama kamu, King. Kamu gak boleh kayak gitu, King. Aku tahu kamu pemilik sekolah ini, tapi kamu harus tetap taat sama peraturan sekolah ini, King. Sekarang kita ke kelas ya, biar gak dimarah sama busur. Oke, aku anterin kamu. Yuk. Bodyguard ketua. Masuk bodyguard ketua. Masuk. Ada sesuatu yang terjadi dengan Non Putri. Iya, bodyguard ketua. Ada sesuatu yang terjadi dengan Non Putri. Gawat atau biasa saja? Saya kurang tahu ini hal yang gawat atau biasa saja, bodyguard ketua. Maksud kamu? Apa yang terjadi dengan Non Putri? Tadi
Saya baru saja mendengarkan sesuatu yang sangat mencengangkan sekali, bodyguard ketua. Apa itu? Ngomong yang jelas dong. Non Putri. Non Putri baru saja berpacaran dengan Tuan King, bodyguard ketua. Apa? Itu tidak boleh terjadi. Kamu harus secepatnya memisahkan Non Putri dan Tuan King. Mana mungkin bisa, bodyguard ketua? Mereka berdua itu sedang jatuh cinta. Mana mungkin saya bisa memisahkan mereka berdua, bodyguard ketua? Gawat. Ini sangat gawat sekali. Kamu tahu sendiri kan, kalau Tuan sangat melarang Non Putri untuk berpacaran. Kalau mereka sampai beneran pacaran, kita bisa kena hukuman dari Tuan. Hukuman? Hukuman apa, bodyguard ketua? Dari yang saya dengar, katanya Tuan akan memberikan kita hukuman terberat yang pernah diberikan Tuan kepada pegawainya. Apa itu hukumannya, bodyguard ketua? Yang pertama, kita bakal diberikan uang 5 triliun oleh Tuan. Yang kedua, kita bakal dikirimkan ke Amerika Serikat. Dan yang terakhir, kita disuruh menghabiskan uang 5 triliun itu di Amerika Serikat dalam sehari. Dan kalau uang itu nggak habis, kita bakal diberikan uang tambahan 2 kali lipat dari uang yang pertama. Ya ampun, gimana caranya ngabisin 5 triliun dalam sehari, bodyguard ketua? Itu mustahil. Ya itu artinya kita akan disuruh menghabiskan uang Tuan seumur hidup kita. Kita nggak akan bisa hidup normal lagi. Nggak mau. Itu hukumannya sangat menakutkan sekali. Saya nggak mau, bodyguard ketua. Makanya kita harus ngomong dengan Non Putri agar Non Putri tidak berpacaran dengan Tuan King. Pulang sekolah nanti, kamu langsung bawa Non Putri ke helikopter secepatnya. Siap, bodyguard ketua. Putri, semoga Non Putri masih bisa putus dengan Tuan King.